bakal Jadi detektif darah. Jangan takut, Kita cuma nyari identitas golongan darah kamu. Kayak cari zodiak tapi lebih ilmiah. Yang pertama, golongan darah dan uji golongan. Manusia mempunyai 4 golongan darah utama, yaitu A, B, AB, dan 0. Plus ada status RH bisa positif atau negatif. Cara menentukan golongan darah gampang. Kita pakai serum anti A, anti B, dan anti RH. Kalau ditetesin anti A terus menggumpal, artinya golongan A. Jika anti B menggumpal, maka golongan B. Dua-duanya menggumpal, wah, kamu AB. Kalau dua-duanya cuek alias nggak menggumpal, itu O. RH menggumpal itu artinya positif. Jika RH diam aja berarti negatif. Sederhana kan? Kayak tes kepribadian, tapi ini kebenaran ada dasar biologinya. Jadi, golongan darah itu identitas penting buat transfusi nanti. Jadi, jangan bilang kamu golongan teh manis ya. Yuk lanjut ke tur wisata dalam tubuh. Kali ini kita akan mengikuti perjalanan darah. Darah itu kurir super cepat yang dipompa oleh jantung non-stop melalui 2 jalur. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil yang dimulai dari jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Nah, di sini darah mengambil oksigen. Yang kedua, sistem peredaran besar yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Jantung punya ruang atrium dan ventrikel, kayak rumah bertingkat. Katup jantung itu jadi pintu otomatis biar aliran darah nggak salah arah. Prosesnya cepet banget, tapi jantung akan tetap bekerja rapih tanpa drama. Keren kan? Yang ketiga, transfusi darah. Sekarang kita masuk ke topik pertemanan darah. Siapa bisa temenan sama siapa? Transfusi darah itu proses mindahin darah dari pendonor ke penerima. Tapi ingat, darah juga punya ciri-ciri. Kalau nggak cocok, itu bisa ribut. Ibaratnya, antibodi itu satpam dan antigen itu tamu. Kalau tamu nggak dikenal, otomatis satpamnya panik dong. Nah, aturan pertemanannya, golongan darah 0 itu yang paling murah hati. Kayak aku, bisa ngasih ke semua golongan darah alias donor universal. AB itu penerima universal. Otomatis semua golongan darah boleh masuk dong. Kalau A itu cocoknya dengan golongan darah A dan juga 0. Kalau B cocoknya dengan golongan darah B dan juga 0. RH juga harus cocok ya. RH min jangan dikasih RH plus. Intinya, transfusi itu bukan sembarang bagi-bagi, tetapi darah juga punya preferensi pertemanan kayak kita. Selanjutnya, pembekuan darah. Bayangin, kita lagi naik sepeda, terus jatuh. Ups, kulitnya lecet deh. Tapi kenapa ya darah bisa berhenti sendiri? Magic, bukan? Atau ilmu? Pembekuan darah itu adalah aksi heroik tubuh. Begitu ada luka, trombosit langsung datang. Bilang, tenang guys, kita akan tutup lubangnya. Lalu, tubuh mengaktifkan protein-protein keren seperti fibrinogen berubah menjadi fibrin, membentuk jaringan kuat yang menutup luka. Kerja tim yang sangat luar biasa kan? Trombosit, faktor pembekuan, dan protein lain saling bahu-membahu. Tujuannya cuma satu, biar kamu nggak bocor. Keren ya, tubuhmu punya sistem anti bocor. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang sistem pencernaan, tempat makananmu memulai petualangan yang epik. Nah, pertama-tama perjalanan mulai di mulut. Gigi menjadi mesin penggiling, lidah menjadi pemandu, dan enzim amilase mulai mengerjain karbohidrat. Lalu, makanan meluncur lewat kerongkongan pakai gerakan peristaltik, kayak seluncuran air. Nah, sampai di lambung, tempat yang super asam. Asam lambung dan pepsin ngeblender makanan jadi bubur yang disebut kimus. Masuk ke usus halus, pusat penyerapan nutrisi. Semua vitamin, gula, dan protein langsung diambil tubuh. Terus ke usus besar, tugasnya nyerap air dan bikin feses lebih siap dipublish. Asik. Terakhir, keluar lewat rektum dan anus. The grand final. Nah, jadi setiap kali kamu makan mie ayam, tubuhmu bikin drama proses panjang biar kamu bisa bilang enak. Tubuhmu canggih banget kan? Materi pembekuan darah bikin aku takjub banget. Ternyata kalau kita luka, tubuh langsung melakukan operasi darurat kecil-kecilan ya. Trombosit langsung datang, terus bikin jaringan fibrin.
Prosesnya kayak nonton tim Avengers, tapi versi mikroskopik. Yang bikin lucu waktu guru ngasih perumpamaan, kalau bocor ditutup pakai tambalan, jadi semua murid langsung kebayang deh luka jadi ban motor bocor. Belajar transfusi darah itu menurut aku seru banget karena rasanya kayak ngatur pertemanan antar golongan darah. O itu yang paling baik dan AB itu yang paling fleksibel, alias pas main game siapa cocok sama siapa, banyak yang salah tebak. Dan di situ aku baru paham kalau transfusi darah itu super hati-hati dan gak bisa asal cocok-cocokan. Belajar sistem pencernaan bikin aku sadar kalau makanan itu gak cuman masuk terus hilang. Ternyata lewat perjalanan panjang dari mulut sampai usus. Nah, yang paling lucu waktu guru bilang lambung itu klub asam yang ngeremix makanan jadi kimus. Langsung kebayang makanan joget-joget di perut. Dari situ aku jadi ngerti kalau tubuh kita kerja keras tiap kali kita makan. Waktu belajar uji golongan darah, rasanya aku jadi ilmuwan versi mini. Aku pertama kali lihat darah bereaksi sama serum anti A dan anti B, terus langsung mengumpal. Awalnya deg-degan karena takut salah nyimpulin golongannya. Tapi ternyata seru banget. Yang lucu, temenku panik sendiri karena pikir mengumpal itu hal buruk. Padahal itu justru tanda reaksi yang benar. Belajar peredaran darah bikin aku sadar betapa sibuknya tubuh kita. Jujur, awalnya aku pusing melihat jalur darah yang muter-muter kayak rute angkot, tapi begitu dijelasin pakai diagram dan animasi, aku jadi bisa ngebayangin darah lagi tur keliling tubuh. Bagian paling mind-blowingnya adalah jantung yang terus kerja tanpa istirahat. Aku jadi merasa respect banget sama organ kecil itu, dan itu kuat banget. Jadi ternyata tubuh kita itu super ajaib ya. Darahnya sibuk, lambungnya heboh, Dan semuanya kerja kompak tanpa drama. Seru banget belajar biologi karena tiap materi rasanya kayak nonton film petualangan di dalam tubuh sendiri. Oke, petualangan hari ini selesai. Lanjut, eksplor tubuh kita yang keren di episode berikutnya. Bye bye zombie.